begitu seseorang lahir di dunia ini, dia sudah punya hak asasinya yang tidak boleh seseorang pun mengganggunya. Kita tidak boleh jadi siapa yang membunuh bayinya karena dia tidak senang atau karena melakukan hubungan ini, itu melanggar hak asasi manusia. Karena dia sudah lahir, dan ketika ibunya atau ayahnya membunuh dia, maka sebenarnya si ayah dan si ibu melanggar HAM si bayi, walaupun si bayi nggak ngerti apa itu. Tapi dia sudah lahir, begitu dia lahir, maka dia punya hak asasi manusia yang siapapun, termasuk ibu yang melahirkannya, boleh menghilangkan atau menyalahi hak si bayi yang dilahirkannya. Apa itu? Yaitu hak hidup. Si ibu harus memberi ruang, memelihara si anak, agar supaya berkembang dengan hak-hak yang dimilikinya. Itu. Jadi landasan HAM-nya di situ, des manusianya, ya, hak asasi manusia, kemanusiaannya yang harus dijaga, yang tidak boleh siapapun mengganggunya. Tapi dalam perkembangan kaitannya dengan pengaturan kehidupan bernegara, ada aturan penegakan hukum, ada etika dan kemanusiaan. Ya. Dalam pengertian itu, HAM tidak boleh dilanggar, tetapi dalam berbagai aturan, ada aturan-aturan yang dikeluarkan atau dibuat, misalnya oleh DPR, ada hak seperti sekarang yang terjadi, contohnya. Walaupun Sambo CS itu sudah ketahuan bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap Yosua, tetapi Sambo sebagai orang tertuduh tetap mempunyai hak untuk membela diri. Ada penasehat hukumnya. Tetapi Yosua yang dibunuh oleh Sambo CS, keluarganya menuntut agar supaya dibongkar karena HAM yang dimiliki oleh Yosua oleh keluarganya dituntut bahwa pembunuhan anaknya adalah melanggar HAM, dan pelanggar HAM itu harus mendapatkan hukuman berdasarkan aturan HAM dalam arti penegakan hukum. Jadi Sambo CS itu diadili dalam rangka menegakkan hukum yang telah dia langgar, tetapi pembuktian pelanggarannya tetap juga berdasarkan atas bahwa Sambo juga punya hak. Oleh karena itu dia berhak untuk mendapatkan pembela. Dan negara menjamin itu. Makanya ada pembelanya kan. Nanti di pengadilan baru dibuktikan berdasarkan tata aturan bernegara kita, penegakan hukum kita, karena kita kan negara hukum. Tetapi di balik itu juga ada etika, ya, yang tidak bisa dipisahkan etika itu dengan etika kemanusiaan dan sebagainya. Jadi ini semua tetap harus merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan, dalam arti kata HAM, penegakan hukum, tata etika. Etika itu adalah antara perbuatan yang baik dan buruk. Ya. Mana yang baik, mana yang buruk, dan sebagainya. Baik. Ada update mungkin dari kekinian. Dulu ini kita angkat kasus Sambo ya.
karena tappingnya juga pada saat itu yang sedang in adalah kasus Sambo. Setelah itu sebetulnya banyak juga ya Pak case-case yang Banyak sekali. kaitannya dengan penghilangan nyawa gitu ya. Karena itu yang paling mudah untuk menjadi contoh penegakan hak asasi manusia. Tapi kemudian yang terbaru, yang 2 hari kemarin ya kita lihat apa penahanan kepala BGN beberapa jam setelah dicopot gitu ya. Itu juga apakah itu kita bisa lihat sebagai satu bentuk atau satu case di dalam konteks penegakan HAM. Silakan Pak Anhar. Iya, baru aja saya nonton Budi iNews tuh. Baru aja ada seorang guru pramuka memperkosa muridnya 2 orang. Baru detik ini. Hmm. Kemarin ada ayah yang memperkosa anaknya selama 10 tahun. Nah, sehingga saya terus terang, Bu, bingung. Bingung dalam arti apa? Bagian mana lagi yang tidak tidak dapat dikatakan memiliki etika. Semua udah rusak, Bu. Nah, masa depan Republik ini terus terang saya dari segi pandangan etik di NTT sekarang ada anak yang berusia 15 tahun itu hasil daripada perkosaan ayah terhadap anaknya sendiri. Jadi anaknya sekarang sudah 15 tahun sekaligus cucunya. Coba betul-betul Republik kita ini yang diperjuangkan sedemikian rupa, reformasi, segala macam, apalagi tadi Ibu sudah sebut Dadan ditangkap, apalagi yang tersisa. Ya nanti kita diskusikan aja sama mahasiswa, Bu. Mereka yang berhak. Kita ini sebagai eh, pema, pe- pe- pemacu pemikiran aja buat mereka. Mereka yang punya masa depan. Silakan, Bu. Suaranya kok, suaranya, Maaf, 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 kepencet. Ah, ayo teman-teman, sudah ada yang mau kasih insight gitu, atau paling tidak kasih kasih case gitu ya. Tapi setidaknya atau biasanya gitu, kalau sesi ini pertanyaan yang paling sering muncul adalah apakah hukuman mati itu gitu ya Pak melanggar iya. HAM? Itu paling dulu dulu sering ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa, apakah hukuman mati itu melanggar HAM? Ya melanggar melanggar. Nah, itu kemudian kita mengupas itu dalam konteks 3 aspek tadi ya, Pak. Aspek penegakan hukum, aspek etika, dan kemanusiaan. Nah, seringkali yang kemudian dilihat hukuman mati yang dianggap tidak atau melanggar HAM, dan ini seringkali disuarakan oleh aktivis HAM internasional, bahkan itu karena aspeknya di aspek kemanusiaannya gitu ya, Pak. Kemanusiaan dalam pengertian si pelaku yang kemudian akan dieksekusi mati ini gitu. Nah, ini yang seringkali fairness-nya atau keadilan, rasa keadilan bagi korban sebelumnya itu yang kemudian eh, lupa untuk dikupas gitu ya, untuk dilihat. Makanya prinsipnya tetap sama dalam satu koridor yaitu keadilan gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Anhar juga sampaikan hak pertama adalah hak hidup, hak asasi manusia pertama yang melekat kepada setiap bayi yang lahir adalah hak untuk hidup. Tapi setelah itu eh, ingat saya, kemudian juga berkembang bahwa yang namanya hak asasi manusia bukan sekedar hak untuk hidup gitu ya Pak. Tapi ya bahkan hak untuk eh, kalau dulu zaman Orde Baru itu sandang, pangan, papan gitu. Nah, walaupun belum disebut hak asasi gitu, tapi itu hak harus harus dipenuhi karena melekat kepada hak hidupnya tadi. Untuk hidup, dia kan perlu makan gitu ya. Jadi kira-kira itu yang kemudian melekat kepada hak asasinya. Baik, ada, ini masih on off cam semua. Apakah sedang sedang kerja semua? Mbak Anggela, Mbak Pandan Puspita nih nama-namanya banyak yang baru baru kelihatan nih.
Nah, ada Izin oh, Bu kalau Mas. sambil melatih nari anak-anak. Oh, oke. Mbak Pandan, namanya Pandan. Bagus sekali. Mbak Pandan di mana domisilinya? Saya di Tabalong, Kalimantan Selatan. Oh, Masya Allah. Ini udah berapa kali hadir di Zoom-nya keluarga negaraan? Dari awal saya hadir. Oh, dari awal Cuma ya? eh, kadang off cam, kadang on cam. Di Tabalong. Di mana Iya, Tabalong? Kalimantan Tabalong, Selatan. Kalimantan Selatan. Di Anda di ini apa pengasuh Tamasya? Iya, pengasuh Tamasya. Oh, Dan saya oke. aktif di TK-nya. Oke. Ya, silakan lanjut ngajar Ya. narinya. Izin ya Bu, off cam ya Bu, Ya. sambil Nah, saya dengarkan. oke. Ini ada Bang Ruslan nih di Makassar yang minggu lalu nanya ya sama Bu Betty. Kemarin. Ada Mbak Eni Handriati, ada Mbak Isra Hayumi, Mawadur Rahmah, Mbak Nita Angelina, Mbak Oktaviana. Bang Ruslan, ada yang mau disampaikan? Atau kalau Baik, baik Bu. Terima kasih Kak ya Bang diberi silakan. kesempatan. Ya, Eh, izin Pak Prof Anhar terkait apa namanya eh, kemanusiaan. Jadi eh, hak untuk hidup ya dan hubungannya dengan etika. Eh, saya mau eh, flashback kalau eh, terkait misalnya eh, etika, etika. Misalkan di masa-masa kita pernah mendengar di masa-masa kejahilian itu, jahiliyah di zaman sebelum ada apa namanya eh, masyarakat Arab itu belum belum seperti saat ini. Mereka ada tradisi membunuh bayi yang lahir yang tidak yang mereka anggap tidak tidak Yang tidak perempuan menguntungkan terutama. perempuan ya. Itu dari kalau dari segi sisi eh, deontologinya Pak Prof, eh, mereka berpikirnya begini, mereka kan pada masa itu eh, selalu terjadi peperangan. Nah, ketika suku mereka ditaklukkan, itu eh, anak gadis itu bisa menjadi tahanan, bisa menjadi budak, menjadi pelecehan seksual. Jadi dasar pemikiran mereka itu adalah untuk melindungi anak perempuannya dari ketidakadilan nantinya ketika ketika terjadi eh, peperangan dan efeknya seperti itu. Nah, eh, contoh yang lain begini, Prof. Pernah kita mungkin pernah sebagian besar mendengar cerita tentang Nabi Khidir yang ketika Nabi Musa belajar kepada beliau, ada seorang anak yang langsung dibunuh begitu saja. Dibunuh eh, di mana kita ketahui Nabi Nabi Haidri itu kan mempunyai sebuah pengetahuan yang eh, berbeda dibandingkan manusia-manusia lain. Beliau diberikan eh, kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melihat kondisi yang sekarang ini terjadi peperangan di Israel, Iran, Amerika, mereka melakukan penyerangan dan terjadi pembantaian, pembunuhan eh, masyarakat sipil Iran. Nah, apakah ini, Prof, eh, apa namanya, ada hubungannya bahwa mereka eh, melakukan ini atas dasar etika kan terbagi dua, atas dasar deontologi dan eh, teleologi, berdasarkan kewajiban dan tujuan. Nah, tujuan mereka adalah untuk supaya masyarakat mereka itu menjadi baik, walaupun itu meskipun me- menghilangkan nyawa
masyarakat yang lain. Menurut Prof bagaimana itu, Prof? Terima kasih. Ya sebenarnya Islam itu justru menghilangkan semua itu. Pembunuhan perempuan, bahkan perempuan diberi harkat yang lebih tinggi, dan sebagainya. Dan kalau dari segi orang Yahudi, dalam Al-Quran itu memang Yahudi itu memang dianggap sangat tidak bisa dipercaya. Maka apa yang terjadi sekarang sebenarnya, saya terinspirasi oleh membaca Al-Quran, bagaimana sikap orang Yahudi sejak Al-Masih dilahirkan, kemudian menjadi nabi dari mereka, ya tidak berubah itu. Sifat jahat dari orang Yahudi sampai sekarang masih terjadi. Merusak gereja, eh, menghalangi Baitul, apa namanya, orang Islam sembahyang di masjidnya dan sebagainya, sementara sembahyang ditari dan sebagainya. Nah, Islam memperbaiki kenyataan-kenyataan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi antara lain. Ya. Jadi eh, HAM, kalau bicara tentang HAM, maka sebenarnya yang memperbaiki HAM dalam proses ketika Tuhan mengangkat, Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai nabinya, ya lengkap itu, dalam arti kata bagaimana uh, Al-Quran memberi gambaran tentang manusia harus dihargai, perempuan tidak boleh dibunuh, anak perempuan tidak boleh dibunuh lagi, seperti sebagaimana apapun, uh, bagaimana Imran misalnya, ayah dari Maryam, ngamuk-ngamuk karena anaknya anak perempuan, tapi akhirnya Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria, ya lahir Isa. Isa bisa bicara ketika masih bayi, bisa mengobati orang buta, bisa kusta, bisa menghidupkan orang mati, dan sebagainya. Jadi, ya sebenarnya Allah memberikan contoh-contoh yang justru dalam konteks sekarang, ya banyak dilanggar. Ya contoh seperti misalnya tadi saya ngomong awal kepada Bu Lili, ya ada guru pramuka memperkosa uh, muridnya 2 orang. Lalu kemarin juga saya uh, melihat bagaimana mahasiswa di satu universitas menangkap temannya 2 orang karena juga pelecehan seksual. Jadi eh, saya terus terang aja, salah satu persoalan besar yang dihadapi dalam konteks sekarang adalah persoalan etik. Nah, sebenarnya pegangan kita untuk itu adalah, ya salah satu di antara yang terpenting untuk memperbaiki etika hidup kita, ya agama. Dan itu yang sekarang aneh. Sementara sekarang ramai bicara tentang dakwah ke sana di TV segala macam, pada saat yang bersamaan etikanya makin melorot gitu. Korupsi, korupsi itu pelanggaran etik loh. Gitu. Dan ketika Prabowo teriak terus-menerus menghadapi korupsi, apa yang terjadi? Orang yang diangkatnya justru ada di antara mereka yang korup. Kemarin Wakil Menteri Imigrasinya ketangkap juga, korupsi juga, bersamaan dengan Dadan. Lalu pegangan orang di mana? Ya pegangan kita dalam konteks sekarang untuk mengatur negara ini tentu saja aturan-aturan perundang-undangan. Sebagai negara demokrasi, tidak ada demokrasi akan berjalan dengan baik
tanpa aturan. Di situ pentingnya hubungan antara pelaksanaan demokrasi dan hukum itu. Nah, ini yang sekarang reformasi makin tergerus aja sebenarnya, terus terang. Saya melihatnya seperti itu. Jadi apa yang Anda katakan ya saya bisa jawab dengan pandangan seperti itu. Mungkin Bu Lili ada yang lain, silahkan Bu, lanjutkan. Terima kasih. Si- saya kembali dulu Mas Ruslan. Bang Ruslan gimana Bang? Ya, sangat tercerahkan, Bu Prof. Makasih. Terima kasih, baik. Oke, teman-teman yang lain ada? Ini yang sekarang kita hadapi adalah tadi seperti Pak Anhar sampaikan, kita krisis etika yang kemudian berdampak pada hukum, pelanggaran hukum dan lain-lain. Tapi memang Pak Anhar ya, kalau kita lihat betulnya kan begitu banyak kasus yang mungkin terjadinya seolah-olah tidak melanggar hukum, tapi sebetulnya secara etika sangat sangat tercederai gitu ya. Jadi itu kan ruang-ruang yang kosong di dalam pasal-pasal hukum kita yang kemudian dimanfaatkan celah-celah yang nggak melanggar hukum kok, tapi nggak patut gitu ya. Ya begitu banyak konflik kepentingan, apa benturan-benturan yang dilakukan walaupun secara hukum tidak dilanggar. Contoh misalnya seorang dirjen gitulah ya, atau seorang pejabat yang memberi jalan gitu, memberi jalan kepada saudaranya, kepada kerabatnya untuk mengikuti satu pengadaan dan kemudian dimenangkan gitu ya. Itu menang ataupun apalagi kemudian kemenangannya karena kecurangan, tapi kalaupun tidak gitu, di situ sebetulnya ruang yang kita bisa sampaikan secara hukum mungkin tidak dilanggar karena di dalam RKS-nya misalnya di dalam rencana kerjanya tidak ada persyaratan tidak boleh keluarga misalnya, kecuali ada kalau itu sudah jelas. Kalaupun tidak ada, hukumnya tidak dilanggar, tapi etikanya, kepatutannya itu yang kemudian menjadi kecemburuan atau menjadi hal yang tercederai rasa keadilan bagi publik atau bagi orang lain. Jadi ada kesempatan yang sebetulnya bisa dinikmati banyak orang, tapi hanya dinikmati oleh segelintir atau orang-orang tertentu karena punya akses ke sana gitu. Dan yang memberi akses itulah yang sebetulnya tadi kalau kita lihat dalam konteks bukan hanya HAM, tapi secara umum layanan publik dan lain-lain misalnya, yang seperti itu yang justru banyak yang akhirnya gitu karena etikanya dilanggar gitu, etikanya dicederai, maka tanpa disadari kemudian masuk kepada ranah hukum gitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu di kemudian hari itu akan ketarik menjadi sebuah reasoning gitu. Oh, pantas dia dapat di situ karena ada omnya. Oh, pantas dia begini gitu. Nah, itu yang kalau kita lihat case-case-nya gitu ya Pak Anar. Apalagi Iya, kemudian dalam konteks hak asasi ini gitu. Nah, kita memang akan bicara hak asasi ini karena kelanjutan dari apa kita obrolin soal demokrasi. Walaupun yang kemarin demokrasi kita mendapatkan informasi atau mendapatkan tambahan pencerahan dari Ibu Betty itu dalam konteks penyelenggaraan pemilunya gitu ya. Kemarin kan juga banyak yang nanya, ini bukan demokrasi, ini baru ngomongin pemilu gitu ya, yang part of gitu dari demokrasi. Nah, dalam demokrasi itu setiap orang punya hak ya, seperti yang Pak Anhar sampaikan. Maka kemudian barulah kita ngomong haknya sendiri gitu. Hari ini kita bicara hak asasi, di mana setiap orang punya kesempatan yang sama gitu. Yang pertama untuk hidup tadi itu. Kira-kira itu. Kenapa kemudian apa ya hubungannya ya dalam konteks kewarganegaraan? Ya jelas sangat dekat gitu ya. Ketika kita bicara hak asasi, maka disitulah Anda baik warga negara maupun bukan warga negara, ya hak asasi Anda pasti harus dilindungi dalam sebuah ruang atau sebuah negara gitu. Kira-kira itu. Itu Pak Anhar, mungkin ada lagi
Oh, ini Ya, hari ini agak sepi silakan. nih. Silakan mahasiswa. Mbak siapa nih? Ada Bella, ada Anissa Mirfadilah, ada Mbak Eni Handrianti, Nia Mbak Nia Martiana, Mbak Salma, Mustifa Devi, Anjani Fitria, Fitri Nurfadilah, Itawati, Anggraini Puspita, baik. Wah, sepi. Kalau sepi ya sudah juga ya Pak ya. Kita Iya, menemani teman-teman berdiskusi kok. Eh, Mungkin kalau mereka sudah tidak ini bergairah lagi ya udah Bu. iya, ini sifatnya memang pendalaman. Kita ingin apa? Memberikan kepada teman-teman satu perspektif bukan saja yang ada dalam sistem ya. Kalau Anda dengerin video Pak Anhar kemudian Anda jawab pertanyaan sih selesai lah ya. Tapi lebih dari itu kan gitu. Pendidikan kewarganegaraan ini em, justru yang sekarang itu banyak di ini Pak Anhar. Jadi ini kenapa minggu depan itu Pak Bima, Pak Bima Arya berkenan untuk waktu saya tawarkan dua tema, tata kelola atau otonomi daerah gitu kan. Kan kita punya dua nih Pak, minggu depan dan Iya. minggu depannya lagi tuh pertemuan 11 tata kelola pemerintahan, pertemuan 12 otonomi daerah. Beliau bilang dua-duanya gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa Kang, kalau mau dua-duanya berarti dua pertemuan. Oh enggak, saya bisanya satu kali aja. Oh ya sudah, pilih aja. Jadi akhirnya beliau memilih tata kelola. Memang agak unik nih ya kan, profil Pak Bima Arya, mantan wali kota Bogor yang sekarang wakil menteri dalam negeri ini kan, background beliau adalah pengamat ya, apa dosen aslinya tuh, dosen, Ya, pengamat gitu. dia pengamat sambil wali kota Bogor. Sebelumnya kan penulis ya Pak, sebelumnya Iya, itu penulis dia juga. dia saya melihat memang ya 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 artinya dia cukup paham gitu dari Paham. aspek teoritisnya. Kemudian dia bilang kenapa dia memilih partai dan kemudian dia masuk gitu ya. Jadi mungkin kita bisa gali itu dalam pertemuan minggu depan. Nah, 2 minggu lagi, nah yang pas otonomi daerahnya, insya Allah ini Fauzi, kalau pasti Fahru Rozi, dulu Komite 2 DPD, aktivis Aceh Sebenarnya Pak. pencipta otonomi daerah itu Riyad Rashid, Bu. Iya, Pak Ria, saya nggak bisa akses. Tadinya saya ini juga siapa, Prof. Sudarsono, yang Ah, dulu ah. mantan dirjen. Sudarsono juga Ya, mantan dirjen otonomi di itu. otonomi daerah. Ya, itu saya kemarin beliau kan terakhir direktur Bulog, Pak Oh Sudarsono. iya. Ya, Oh, ini baru baru selesai kira-kira 2 minggu yang lalu. oh, Ya, beliau jadi direktur di Bulog kira-kira setahun, 2 tahun kali ya, 2 tahun. Jadi beliau mutar karena kemarin apa saya ketemunya juga pas ini Prof. Darsono yang dosen UI kan gitu. iya. Eh, terus Saya satu apa waktu di LAN oh sama-sama dengan Pada oh iya iya iya. Beliau profesornya ya di UI ya Pak ya. Beliau iya di UI, ya ya Prof. tapi Darsono. pernah menjadi direktur di LAN Oh, jadi ini sambil jadi direktur waktu sepertinya itu juga. ya sekarang sih kembali ke kampus sepertinya ke UI. Beliau apa di Bulog tuh terakhir direktur SDM, Mbak. Beliau direktur SDM dan umum. Tuh. Baik. Ini kalau tidak ada lagi kita bisa. Oh ini Mbak Pandan on audio nih. Mbak Iya, Pandan Ibu ada mohon mau izin Nah, eh, silakan. agak agak ini sih keluar dari pembahasan kita. Tapi saya agak penasaran sama biasanya kan kalau ada kasus tuh eh, di Indonesia itu banyak petisi-petisi yang di IG Oh, itu nanti sistemnya itu gimana ya? Maksudnya itu penting nggak sih misalnya kita ngisi atau tidak itu bakal berdampak nggak? Gitu aja sih Bu. change.com ya. Ada Eh, ya makasih change.com. Bu. Oh, baik. Jadi Pak Kayak ini Anhar, ya kayak kasusnya Sambo kan kembali lagi itu ya. dulu itu banyak petisi-petisi terus ada kasus kayak MBG mungkin kayak gitu. Nanti sistemnya itu ada satu orang yang laporin atau bagaimana ya Bu? Soalnya saya juga belum terlalu ngerti makanya kadang saya Nggak nggak ngisi. ini kadang ngisi Jadi, kadang enggak gitu ya. juga. Ya, makasih Bu, Pak.
Terima kasih. Jadi Pak Anhar itu biasanya begini, kalau ada case viral dan itu menjadi polemik di publik, itu ada teman-teman biasanya CSO gitu ya, ada yang individu, ada yang kelompok, itu membuat petisi dukungan atau Iya, petisi menolak gitu ya. Jadi menolak. intinya Iya, memilih, kita publik diminta untuk memilih Anda, kalau Anda setuju dengan gerakan ini ikuti. Terus nanti kita diajak, kalau Anda mau jadi apa promotor untuk yang lain, sponsor untuk yang lain, tolong teruskan gitu ya. Nah, itu menurut saya sih itu satu bentuk partisipasi. Partisipasi yang menjadi bagian dari hak kita sebagai warga negara, bentuk partisipasi. Nah, yang sepengetahuan saya, biasanya hasil petisi itu memang akan diserahkan oleh si apa sih namanya itu ya, sponsor, promotor ya, apa namanya? promotor. Ya, Promotornya. tuh Mas Laksono bilang hampir sama dengan suara masyarakat tapi tidak mencakup 100 betul. Karena itu kan tergantung berapa banyak yang bisa mengakses atau diakses petisi itu, dan umumnya kan berbasis medsos ya. Petisi Iya, ini berbasis medsos, jarang kita lihat di TV kemudian masyarakat yang di desa misalnya bisa milih gitu. Nah, ini tergantung siapa yang sedang buka atau diteruskan atau tidak. Seringkali kita dapatnya bukan di medsos tapi langsung di WhatsApp misalnya, bukan media sosial yang apa seperti IG dan lain-lain, tapi masuk ke grup kita nih. Berarti kan ada teman di grup kita yang ikut meneruskan dan kemudian kita boleh memilih, boleh tidak. Saya sendiri untuk beberapa kasus yang memang kita ikut gregetan gitu ya atau apa, saya ikut aja gitu kan. Walaupun kemudian seringkali apakah Anda mau munculkan nama atau anonim gitu kan. Kemudian Anda mau teruskan lagi, biasanya ada juga iming-iming kalau diteruskan lagi maka bla 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 gitu. Nah, yang itu biasanya sangat tergantung bagaimana kita punya engagement terhadap case itu yang menurut kita memang perlu disuarakan. Jadi biasanya itu akan diteruskan kepada laman-laman ataupun kalau mereka punya akses kepada pemegang kasusnya, nyampe sih kadang-kadang. Dan itu seringkali menjadi atau beberapa case itu setahu saya memang jadi pertimbangan. Karena kan pejabat sekarang atau instansi sekarang sangat penting suara publik itu. Daripada viral gitu kan, atau sebaliknya setelah viral kemudian menjadi bahan pertimbangan. Jadi bentuk itu semakin banyak memang salah satunya akan dipertimbangkan gitu, walaupun tidak menjadi dasar ya, kan beda ya dipertimbangkan dengan menjadi dasar. Kalau dipertimbangkan kan sekedar, ya kita mau ambil keputusan ini gitu. Yang diharapkan biasanya kalau dia sudah masuk ke pengadilan, yang dipengaruhi adalah hakim gitu. Kalau case-nya sudah ada di pengadilan dan kemudian kita mendorong gitu ya. Dulu Temulembong ada nggak yang begitu suara publik? Nggak tahu saya. Tapi banyak yang kasus-kasus yang biasanya terkait dengan apa apa sih namanya, kebijakan yang diambil. Anda setuju nggak gitu ya? Kemudian kalau Anda setuju dengan ini, ayo nanti kita teruskan. Itu sih Mbak Pandan. Kalau dari saya mungkin Pak Anhar punya ini punya eh, komentar untuk bentuk lanjutkan seperti ini aja, Bu. kira-kira. Oh, keterangan Ibu udah cukup kok. Ya, Lanjutkan aja pada Mas mahasiswa Iya. yang lain. gitu Mbak Pandan ya. Jadi Iya. Gitu, aman kok. sebelumnya ada ya, itu kasus Justice for Audrey itu. Yang mana Mbak? Kan itu Justice for Audrey. Oh, Audrey. Audrey itu kan sempat viral sekali, ternyata itu kayak ya salah Audrey sendiri kan gitu yang maksudnya itu kan sudah viral, terus ternyata itu salah Audrey sendiri, itu kayak gimana Hmm. Oh ya, bisa. betul. Nah, itu Mas Mas Aji di chatroom mau mengingatkan juga sih. Tapi sekarang pemerintah sudah bisa counter petisi dengan anggaran jasa pengelola opini publik alias buzzer. Jadi betul juga kadang opini itu dibentuk oleh mereka yang pro sehingga membentuk dukungan sama, prinsipnya sama. Mereka akan mengambil manfaat dari dukungan yang diberikan itu, opini itu untuk kepentingan tadi. Ada yang Anda bisa lihatnya gini biasanya, platformnya coba lihat dia punya historis gak sebelumnya. Kalau yang saya tahu, misalnya kalau kelompok-kelompok yang pro lingkungan hidup, dia biasanya setiap case terkait lingkungan hidup dia akan bikin semacam survei atau apa tadi pembentukan opini ya, penggalangan dukungan. Nah,
Nah, mereka punya historis panjang. Jadi kita bisa lihat bukan cuman itu. Kayak change.com itu setahu saya sih dia relatif saya nggak bilang independen ya, tapi paling tidak cukup objektif gitu untuk isu-isu yang terkait beberapa penegakan hak asasi misalnya, kemudian bentuk-bentuk ketidakadilan gitu ya dalam konteks kepentingan publik. Nah, tapi kalau yang seperti model tadi gitu ya, itu bisa saja dibentuknya oleh eh, tim mereka sendiri. Kalau pemerintah Iya, bilangnya Mas Aji bilangnya buzzer, nah ini mungkin juga kan boleh dong, orang punya duit misalnya gitu kan, saya iya. mau dong gitu untuk ngegolin ini gitu. Nah, makanya kita lihat historisnya. Kalau dia baru sekali dan kemudian dia langsung bikin, boleh kita curiga, oh dia berarti memang dibikin untuk ini saja gitu ya. Jadi eh, apa apa disebutnya portofolio atau historis atau track record dari si platform ini bisa dilihat, Mbak, gitu ya. Ya, baik Bu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, Mbak Panggilnya Pandan apa Puspita sih? Pandan, emang agak orang-orang. Siapa namanya Pandan itu? Oh, lucu, namanya bagus, Pandan. Memang jangan-jangan pandan dalam bahasa Kalimantan ada artinya ya? Enggak ada sih Bu, ya kalau kata orang-orang, oh kamu ditemukan di ini daun pandan gitu. Makanya namain pandan. Tapi enggak Kalau sih Bu, itu kata kalau udah kalau orang mana Pak? Kalau orang Batak kan katanya kalau lahir ini ada nggak ada teman-teman dari dari Batak nih. Katanya kalau orang Batak begitu lahir anaknya yang kepikir adalah yang terlihat pada saat anaknya lahir. Bener nggak sih? Makanya, makanya diberikan apa yang pertama kali dia lihat, Bu. Nah, Diberikan nama. iya iya. Iya. biar beda aja kata Bapak. Oh, Tempat pengen pindah juga kalau gitu. ya. Tapi lucu Iya, Mbak, namanya mudah diingat, unik. Nama pandan itu kan pandan wangi ya. Jadi iya. Itu harapannya selalu Bu. wangi. Baik. Pak Bu. Oke, ini Mbak Putri. Oh, oke. Mbak Putri Afni, Pak, nanya. Saya punya pertanyaan. Kalau misalnya perusahaan sawit sudah memang terbukti merusak hutan dan merampas tanah adat, tapi warga juga tergantung pada perusahaan itu untuk hidup, apakah keuntungan ekonomi bisa jadi alasan yang sah secara etika dan HAM untuk membiarkan pelanggaran itu terus terjadi? Ya Oh. enggak lah, Hmm. enggak, enggak bisa. Kalau dia sudah merusak, ada aturannya kok. Nah, memang yang menjadi persoalan sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan yang justru merusak alam. Nah, itu yang jadi persoalan besar di kita. Dan semua provinsi melakukan hal yang sama. Lebih penting duitnya daripada memelihara alam. Hmm. Nah, tapi dia lupa kalau nanti alamnya rusak, mereka hidup di mana? Sebagai satu contoh, Bu, di Jogja sekarang ada sebuah rumah yang ada apinya, sementara dilakukan penelitian. Dan pindah-pindah itu api di dalam rumah, Api itu gimana maksudnya, Pak? Apinya api api bener, untuk iya. Dan itu pindah-pindah ke sudut ini, ke sudut itu, di tengah ini. Sementara dilakukan penelitian oleh UGM. Itu di Sleman, Bu. Jadi ada aja yang aneh-aneh seperti itu. Dan kita tidak tahu apa yang menyebabkan. Ada yang saya lihat kemarin itu ada 6 dalam rumah itu. Api yang menyala betul, Bu. eh, apinya itu untuk Tidak ada, tiba-tiba aja api itu ada. hmm, Ya semacam peristiwa alam aja, nggak ada yang ini. Tiba-tiba dalam rumah itu ada api. Di sana hidup, tiba-tiba di sana juga hidup. hmm, itu lebih kepada fenomena alamnya atau Kalau memang ada menurut
kalau menurut UGE yang sedang melakukan penelitian itu ahli itu dia bilang ini gejala gejala biasa sebenarnya karena ada kaitan dengan di bawah tanah itu ada apa gitu. Tapi ya orang kan nggak ngerti Bu. Nah ini nih Bang Ruslan bilang ada kemungkinan gas metan katanya. Metan Prof. Metan tuh keluar api ya Bang Ruslan ya? Api Metan. bener Bu. Lalu saya lihat kok Enggak, kalau gas metan indahnya juga saya lihat di TV. oh, udah lama tuh Pak kejadiannya. Berapa 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 waktu tes tes. Suara saya terdengar nggak ya? Kedengaran Bu, Oh, kedengaran. nggak. Soalnya tadi kayak saya kayak apa freeze sebentar di saya. Baik. Ini sama nih kalau Mas Aji bilang jangan lupa dengan Lapindo ini contoh ya. Melanjutkan bagaimana dampak rusak yang dirasakan tidak sebanding dengan perhitungan keuntungan ekonomi. Iya, Iya, ini saya ke Lapindo tuh setelah setelah jauh setelah sampai kejadian sekarang kan belum selesai kan ya Bu. Sidoarjo tuh masih masih agak 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 inilah. Nah, Dan tapi tenang-tenang aja, nggak ada ya. memang ini Pak apa ya kalau kita sebut ironis itu tadi pertanyaannya Mbak eh, Putri ini adalah perusahaannya merusak, tapi masyarakat sungkan, enggan atau tidak bisa protes gitu karena mereka tergantung gitu ya. Mereka mungkin kerja di situ mendapatkan itu kira-kira ya Mbak Putri ya, mendapatkan manfaat juga dari itu. Jadi di satu sisi ngerusak, di satu sisi masyarakat diuntungkan dalam tanda kutip mereka bekerja di situ gitu, hidup dari situ gitu ya. Maka tadi yang Mas Aji sebut kita hitung kalau secara ekonomis kan harus dihitung kerugiannya lebih besar dibandingkan keuntungannya atau enggak gitu ya. Terlepas dari menghitung Bu, kalau menurut saya, ya fungsi pemerintahnya di situ. Ya itu artinya sebenarnya ini kan peran Tidak wasit ada di sini. persoalan apakah rakyat Ya beruntung dengan itu, tapi kalau itu merusak, ya pemerintah dong harus mengambil peran tindakan tertentu. betul. Ini peran wasit ya dan dalam hal ini harusnya kan wasitnya pemerintah gitu ya. Pemerintah, Wasit baik ya wasit maupun hakim garis kan sebenarnya kalau kalau bahasa saya sih mengistilahkan pengawas gitu ya dengan iya. pengambil keputusan itu ya hakim garis sama Dia tidak wasitnya. bisa, dia tidak bisa mengatakan bahwa, oh ya ini tidak apa-apa karena rakyat membutuhkan. Tidak bisa. Kalau alamnya dirusak, apapun yang terjadi, ya dia harus mengambil tindakan. Dia ditunjuk menjadi pemerintah negara karena untuk memperbaiki kok, bukan untuk sekedar melihat lalu seenaknya boleh, ya udah rusak. Ya, pilihannya adalah begini, masyarakat sendiri barangkali memang perlu perlu diajak untuk kritisnya adalah apakah ini keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Jadi kalau sekarang hanya mendapatkan keuntungan jangka pendek sementara mungkin dia merusak alam dan merusak hutan itu akan justru pengaruhnya pada generasi berikut-berikutnya, ya tetap harus harus berani speak up gitu ya untuk ya iya sekarang kita bisa sih hidup tapi nanti anak cucu kita gitu ya misalnya. Artinya itu sisi yang biasanya digunakan teman-teman untuk mengadvokasi teman-teman yang kemudian concern ya biasa apakah LSM atau siapa gitu. Nah, itu biasanya masuk dari sisi itu, dari sisi isu-isu eh, tadi apa benefit jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang penting juga kadang-kadang Pak yang kita luput, kita seringkali menghitung keuntungan ekonomis ya, tapi kemudian apa eh, benefit bagi publik secara keseluruhan kan bukan hanya ekonomi tadi ya, sosial gitu kan. Iya, iya. Kemudian tadi apa budaya dalam pengertian eh, apa namanya nilai-nilai gitu ya, value yang itu yang justru jauh tidak bisa dihitung secara ekonomi gitu. Nah, itu yang mungkin Mbak Putri perlu kalau teman-teman punya concern ke sana,
masuklah dari pendekatan itu gitu ya. Jadi kalau dihadapkan saja dengan kepentingan hari ini, kepentingan jangka pendek, hitung-hitungannya seperti tadi, yang nggak bisa Pak Anhar kan, tapi istilah nggak bisa itu kemudian bisa di counter gitu. Nah, untuk kemudian kita bisa memberikan perspektif yang lebih luas, gunakan pendekatan di luar itu gitu, yang tetap relevan gitu. Apa ini, Mas Ajit? Nggak bisa diambil sembarangan tindakan, takut PAD. Nah, ini lagi. PAD kan sama ya, bagi pemerintah daerah itu adalah keuntungan ekonomi hari ini atau periode ini, kalau bisa bilang itu adalah kaitannya dengan kepala daerah. Maka kalau berpikir PAD ya berpikir kepentingan hari ini. Nah, itulah yang sering lupa karena memang hanya berpikir bagaimana menyelamatkan periodisasinya gitu, periodenya gitu ya. Periodenya yang dipikir, Ya Bu, 5, sebagai orang 10 gitu sukses. kan. Ada sih mikir agak panjang. Kalau kemudian tahun ke-11-nya itu mungkin juga masih 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 circle-nya gitu. Kalau istilah sekarang kan circle. Nah, ini Mbak Sasa kasih case lagi nih. Mungkin case-nya seperti di Papua itu ya Bu, Pak. Mungkin emang butuh untuk memperbaiki pangan dan ekonomi negara. Tapi seberapa besar hutan-hutan yang dirusak? Dan faktanya tidak 100% hasilnya untuk rakyat, tapi dinikmati oleh beberapa orang saja. Memang iya. Papua itu paling menderita, Bu, kalau mau jujur. Karena ya kerjasama antara macam-macam kelompok kepentingan. Saya tahu betul, waktu saya masih aktif, saya berkali-kali bertengkar dengan pemerintah daerah di sana. Dan juga Kakanwil Departemen Pendidikan. Karena sikap mereka terhadap masyarakat. Nah, satu kesalahan mereka menganggap orang Papua itu karena masih pakai OTK dianggap tidak punya pendidikan lah, tidak punya etika lah. Padahal mereka kan punya etikanya sendiri. Mereka berusaha mempertahankan kelangsungan hidupnya berdasarkan nilai yang mereka miliki kan, Bu. Kan Ya, begitu. Sama aja dengan kita. Kalau kita hidup tanpa nilai, mau apa kita? Kan gitu. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Nah, di situ sebenarnya kaitan antara bagaimana menghargai nilai dalam pengertian kaitan kemanusiaannya. Nah, dalam pengertian itu maka alam mempunyai manusia harus menjaga alam agar supaya kelangsungan hidupnya bisa berjalan sebagaimana seharusnya. Itu pentingnya ada pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang merusak ya nggak ada gunanya. ya Kan memang. gitu. Nah, ini pertanyaannya bagus tuh, Pak. Untuk minggu depan, saya kebayang ya, kita bicara tata kelola pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu, eh, pemerintah kita itu kan banyak ya. Maksudnya pemerintah, kalau dibilang pemerintah dalam undang-undang itu pusat. Tapi kalau kita bilang Pusat. pemerintah daerah Ya. kan ada provinsi, ada kabupaten, kan ada peran-peran yang dimainkan. Apakah tadi peran sebagai pengawas, peran sebagai regulator ya, peran sebagai apa tadi apa iya gitu pemerintah juga jadi pemain gitu kan, jadi operator. Kan itu seringkali yang kemudian di sebenarnya personifikasi pada orang gitu, tapi kemudian karena dia representasi pemerintah sehingga dianggap itu adalah pemerintah. Nah, yang menurut saya peran-peran ini yang sebenarnya bisa ditanyakan gitu untuk mengkritisi bahwa seharusnya kembali ke jalur yang benar kan. Pemerintah eksekutif sebagai regulator, eh, apa namanya, kemudian pelaksananya ya bisa publik, bisa swasta gitu ya. Atau juga pada satu sisi ada apa namanya, pada pelayanan publik tertentu harusnya mereka yang menjadi operator tapi justru kebalik gitu ya. Jadi ini sepertinya juga apa yang terjadi ini karena memang peran-peran tadi membingungkan kita gitu, membingungkan masyarakat. Di mana sih sebenarnya posisinya gitu ya. Nah, ini ada masih nyambung dari urusan Papua nih, Pak. Dari Mas Aji. Menurut Pak Anhar, apakah Papua itu bisa merdeka tapi tidak boleh?
Atau boleh merdeka tapi tidak bisa. Sebenarnya dua-duanya nggak boleh, Bu, dalam pengertian begini. Tapi ya kenyataannya kan beda. Kalau dari segi hukum internasional, sebenarnya tidak ada yang boleh mengganggu gugat Papua dalam pengertian bagian dari republik. Merdeka. Karena aturan hukum internasionalnya menyebutkan bahwa sebuah wilayah yang pernah terjajah kemudian memerdekakan diri, maka semua wilayahnya yang pernah 那个一 dijajah 个 itu 万 menjadi 个月，wilayah dari negara merdeka 哦， itu. 那是什 Hmm. 么？ Nah, lalu 有啊， kemudian 那你要比我的丢那里，然后大又是什么？ Wah, 戳 ini 在 di Taiwan nih. Siapa ah, nih? 然后 Ada 是 yang 什么？ bocor. 是 kok ada 剑刀是什么？我又给他剑刀。 Siapa ini? bahasa Cina tuh, Bu. Mbak Itawati nih. Kayaknya mungkin apa dia ini ya di Taiwan ya? Apa? Nggak tahu deh. Lanjut Pak, lanjut. Ya, jadi apa tadi? Jadi Papua itu tidak bisa diganggu gugat hanya karena sikap Belanda pada awal dalam konferensi meja bundar mengapa hal itu. Tapi akhirnya kan dikembalikan oleh tekanan Amerika Kennedy kepada Belanda. Nah, lalu kemudian sebelum kembali ke kita tahun 1962 justru Belanda membentuk apa yang dikenal dengan eh, Dewan Papua. Dan itu oleh Belanda dikatakan bahwa Dewan Papua ini adalah kamu sudah merdeka. Nah, dari situ awalnya, Bu, proses berlanjut. Jadi kejahatan imperialis Belanda juga menyebabkan kita mendapatkan dampaknya sekarang. Ya seperti ya kalau dibandingkan tapi dalam hal yang berbeda, rusaknya Palestina itu karena kesalahan imperialis Inggris juga menyebabkan rusaknya sampai sekarang. Jadi sebagian daripada eh, kerusakan yang terjadi sekarang di negara tertentu itu disebabkan oleh karena cara pengelolaan dan sikap dari imperialis ketika negara itu akan merdeka. Kan eh, Papua merdeka, Papua didukung untuk merdeka oleh Belanda. Tapi kemudian ketika Soekarno berkaitan dengan berhubungan baik dengan Kennedy, Kennedy memaksa kepada Belanda, kamu berikan Papua atau Irian Barat waktu itu kepada Indonesia, itu hak Indonesia secara hukum internasional. Bahkan ada isu yang terakhir, mengapa Kennedy ditembak mati ya karena persoalan Irian Barat itu antara lain. Jadi macam-macam, Bu. Sama dengan yang terjadi ribut di Palestina, Gaza, itu kan karena kesalahan Inggris. Inggris yang memberikan pembentukan negara Yahudi di bagian dengan Palestina. Jadi berbagi sebenarnya. Nah, itu yang tidak diterima oleh Yahudi sekarang. Mau ngambil semua dengan pikiran Ben Gurion itu mengatakan bahwa sebagian terbesar dari wilayah Timur Tengah itu adalah hak Yahudi, jadi termasuk Saudi Arabia, termasuk Yordania, ya, apalagi Palestina itu menurut uh, Yahudi itu hak dia, seperti itu. Jadi kalau bicara tentang Papua dalam pengertian itu, ya sebenarnya tergantung bagaimana apakah mereka bisa lepas dengan memberontak terus-menerus dan apakah pemerintah Indonesia akan menggebuki mereka terus-menerus? Ya, tergantung nanti siapa akhirnya apa yang terjadi nanti, Bu. Siapa yang menang?
Iya, siapa yang lebih kuat? Ya, betul. Jalan Iya yang kan? menang. Siapa yang menang? Itu Bu, kalau Wah, menurut saya. baik. Oke, ini Bang Ruslan udah raise hand lagi. Masih nyambung yang barusan, Bang? Iya, iya, Bu. Coba masuk dulu. Ya, Ya, silakan. saya melanjutkan apa yang disampaikan eh, Mas Haji tadi terkait keinginan suatu daerah untuk memerdekakan diri. Nah, itu kan merupakan suatu hak juga ya, Prof. Hak 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 pribadi yang ada di dalamnya semua di situ. Ketika mereka sudah tidak, anggaplah sudah tidak nyaman pada suatu eh, sistem pemerintahan yang dia eh, apa namanya melingkupinya. Apakah dengan eh, hak asasi manusia yang ia miliki itu tidak memperbolehkan mereka untuk memisahkan diri? Dan kalau misalkan boleh, siapakah yang menjadi penengah atau menjadi juri Tidak, untuk kalau dalam pengertian bernegara ya tidak boleh. Jadi Papua itu tidak boleh teriak untuk lepas berdasarkan aturan yang sudah ada ketika kita merdeka. Jadi tidak bisa ada hak merdeka. Kalau itu yang terjadi, ya Aceh itu harusnya merdeka juga. Semua wilayah kita ini akan hancur kalau itu yang kau pikirkan. Republik ini akan hilang. Kamu tahu Republik ini ada oleh karena kemampuan dari lingkungan terdidik tercerahkan tertentu, Soekarno-Hatta, Sahrir, dan segala macam, yang membuat pemikiran-pemikiran baru di negara jajahan ini, yang kemudian membawa sebuah negara baru bernama Indonesia. Seperti itu. Kalau tidak ada mereka, ya kita kerajaan-kerajaan. Di Indonesia ini ada 373 kerajaan yang menjadi wilayah Republik Indonesia sekarang. Dulu ada 373 kerajaan itu. Nah, apakah itu mau kembali ke sana? Ya kan enggak. Itu perlunya ada pemerintah. Pemerintah ini menjamin semua warganya untuk menjalani kehidupannya secara wajar. Tadi dikaitkan dengan demokrasi dan HAM. Tidak ada demokrasi yang akan berjalan. Ada tiba-tiba saya ingat tadi malam Bu, Hmm, ada seorang mengatakan begini di iNews ketika mereka bicara tentang melemahnya apa nilai tukar. nilai tukar lalu bicara tentang kaitannya dengan MBG. Ada kata-kata yang menarik begini dari mereka. Apakah supaya kita lebih berjalan dengan baik, maka apakah kita jadikan bahwa Pancasila itu adalah eh, bersifat sosialistis seperti yang terjadi di Cina gitu. Hmm, Jadi diberikan satu kesempatan kepada pemerintah ya tanda kutip bekerja secara otoriter. Ya sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Soeharto itu otoriternya kayak apa? Tapi apakah dia pakai Pancasila juga kan? hmm, Nah, orang ini nggak ngerti bahwa Pancasila itu sebenarnya memang sosialistis, tapi harus dibedakan sosialis dan komunis. ya. Itu Soekarno itu sosialis, lebih kiri sedikit daripada Hatta. Hatta itu sosial demokrat, Sahrir itu sosial demokrat. Tapi mereka antara Soekarno, Hatta, Sahrir berbeda pendapat tentang bagaimana posisi PKI atau komunis dalam kerangka mengatur republik. Hmm, Nah, ini yang tidak dipahami ketika mau menyamakan antara Cina yang sekarang adalah tetap komunis, tetapi pelaksanaan realisasi daripada usahanya menciptakan sebuah negara makmur, maka dia menjadi kapitalis negara. Nah, bedanya di situ. Nah, hmm, di kita punya Pancasila ya lebih banyak omongannya daripada perbuatannya.
Kan itu yang menjadi soal. Itu jawab saya, Bu. Silakan. Ya, ya, Pak. Saya balik dulu nih, Bang Ruslan. Bang Ruslan, Mas Aji. Ini Mas Aji Ya, aktif di chatroom, nggak bisa on audio ya? Ya, saya lanjut sedikit Nah, ya, Bang Ruslan, ya, ya, Bu. silakan. Ya, jadi memang eh, apa namanya sesuai dengan penjelasan Prof tadi bahwa ketika kita eh, bernegara aturannya memang tidak tidak boleh ya, Prof. Tapi tapi kan eh, sebuah negara, anggaplah negara kita itu ya memang dikatakan bahwa Indonesia itu harga mati, bahwa tidak bisa lagi. nah itu salah juga. Istilah harga mati itu salah juga. Salah itu. Iya, iya. Jadi eh, seperti halnya yang terjadi di era Uni Soviet terdahulu ya, Prof. Mereka itu dari segi kemampuannya eh, juga lebih lebih berkuasa dibanding kita di Indonesia. Tetapi sekarang kan Uni Soviet sudah tidak ada lagi, Prof. Nah, saya mau nanya sama kamu kalau gitu. Ya, iya, ya, Kamu Prof. menghendaki Indonesia hilang atau tidak? Oh, sangat tidak, Dok, Prof. Karena itu Nah, iya. kita harus Nggak perlu menghargai. bicara lebih lanjut karena saya sudah terangkan bagaimana Republik ini ada. Jadi Ya, kalau kamu katakan bahwa apakah warga negara berhak untuk melakukan, secara demokratis berhak. Tapi sampai seberapa jauh dia bisa menjatuhkan pemerintah itu persoalan lain lagi. hmm, Dan kita sudah melakukan, tidak ada pemerintah di Indonesia yang berjalan atau berganti tanpa kekerasan. Kan itu terjadi. Iya kan? Soekarno dijatuhkan dengan kekerasan. Soeharto dijatuhkan dengan kekerasan. Apakah sekarang mau melakukan hal yang sama? Mau menjatuhkan Prabowo dengan kekerasan juga, dengan alasan berbagai kesalahan yang dilakukannya? Ya tergantung bagaimana masyarakat melihat nanti. Silahkan, Bu. Kok hilang suaranya, Bu? Saya maaf, saya keklik. Eh, gitu, Bang Ruslan, Mas siapa nih? Sambil kerja, Mas Aji iya, katanya. jadi iya sangat sangat saya ya sangat disayangkan memang, Prof. Jadi memang kita memang harus harus menjaga keutuhan negara ini dan harus ya membantu Pak Presiden kita agar tetap utuh. Nah, tetapi eh, kita juga harus melihat cara pandang sebagian eh, apa namanya saudara-saudara kita yang di Papua, Prof. Yang di KKB yang memberontak. Nah, eh, apakah ini ya persoalan persoalan hak asasi manusia tentunya yang mereka tuntut sehingga melakukan hal-hal yang kita anggap adalah eh, pelecehan terhadap negara karena eh, pembangkangan. Nah, eh, dari sini juga dari sifat kemanusiaan hal-hal apa yang mesti dilakukan aparat negara, masyarakat Indonesia secara umum untuk bisa kembali apa namanya mempererat hubungan ini, Prof. Sehingga tidak terjadi lagi eh, perlawanan-perlawanan di Papua di sana. Ya Hmm. tergantung aja bagaimana memberikan tata kelola di sana dan apakah tata kelola itu diterima oleh mereka. Sepanjang yang saya tahu, memang bahkan di Papua itu sebenarnya terbelah juga wilayah wilayah pinggiran yang pernah menjadi pengaruh dari Ternate itu ya mendukung Republik. Tapi orang gunung itu memang sebagian besar anti Republik. Seperti itu kalau melihat eh, kenyataan yang dihadapi. Jadi eh, yang menentang Republik ini memang orang yang tinggal di gunung. Sedangkan yang
tinggal di pantai, di sekitar pantai seperti Merauke dan sebagainya, ya enggak. Walaupun masih tetap aja mabuknya enggak karuan. Seperti itu. Ya, ya kalau saya mungkin sedikit tambah ya, Bang Ruslan. Teman-teman kan yang lebih dekat di sana barangkali lebih tahu situasinya. Tapi kalau dari pemberitaan yang muncul gitu, ini kan soal berusaha menegakkan HAM dengan cara melanggar HAM gitu ya. Dari dua pihak gitu. Maksud saya betapa kita Iya. juga melihat kan ketika KKB melakukan upaya itu, tapi mereka juga mencederai bahkan membunuh masyarakat sipil. Itu sudah satu pelanggaran HAM yang dilakukan. Tapi di sisi lain ketika tentara kita juga melakukan eksekusi terhadap KKB ini pun gitu kan, melakukan penyiksaan dan lain-lain juga gitu. Jadi ini ya kalau bahasa Sunda mah sami wae gitu ya. Apa sih eh, sarwana gitu istilahnya itu yang menurut saya yang justru wasit atau apa tadi posisi balik lagi tadi. Ini di satu sisi kita paham mungkin apa yang dirasakan teman-teman TNI yang ada di lapangan sana tidak segampang yang kita komentarin gitu ya. Ketika berhadapan dan kemudian secara psikologis mereka ditekan untuk kemudian menyerang balik sehingga macam-macam gitu. Jadi pengendalian diri dan tentu harusnya itu ada SOP yang ketat begitu ya menghadapi, ya nggak usah menghadapi yang begitu, menghadapi demonstran aja kan seringkali nggak bisa nggak bisa sabar gitu ya. Itu kan berarti proses di dalam diri mereka itu memang harusnya diturunkan ke sana yang sudah selesai, sudah punya punya secara kejiwaan tuh mereka siap untuk menghadapi yang terburuk sekalipun gitu. Nah, di sisi lain barangkali juga saya nggak tahu, tapi dari segi setahu saya kan ada levelnya gini. Kalau sudah mengancam, silakan dibunuh gitu. Itu kan baik di TNI maupun di polisi juga begitu gitu kan ininya tuh. Jadi bagaimana kemudian itu didorong sehingga kemudian frame yang masuk itu adalah di sebelah sana bilang bahwa TNI yang melakukan begini-begini dan sebaliknya juga dari frame eh, pemerintah atau kita melihat KKB juga melakukan penyiksaan pada masyarakat sipil gitu. Nah, akhirnya yang terjadi perang opini kan, dan itu naik ke level internasional gitu. Sehingga menurut saya sebenarnya ini bagian dari ya lagi-lagi Pak Anhar, kita berharap tidak sampai kemudian terjadi konflik yang sangat luar biasa dan kemudian harus turun lagi tuh tim perdamaian dalam tanda kutip ya, apa yang dilakukan di apa di Aceh gitu kan zaman dulu gitu ya, itu model-modelnya Pak apa gaya Pak Dikala, itu iya Yusuf gitu. Kala. Saya melihatnya Tapi memang ada hal yang berbeda, Bu. ya karena ini backingnya kan beda juga gitu kan. Papua ini Ada hal yang sponsornya banyak berbeda. sekali. Papua bahkan yang mungkin juga saya nggak tahu teman-teman yang di Maluku ya. Di Maluku ini kan kalau kita lihat di Belanda itu banyak sekali saudara-saudara kita yang di sana dan mereka tetap terhubung dengan saudara-saudara mereka yang di Maluku sini. Itu juga ya karena mungkin Maluku ada di tengah ya, bukan di ujung kanan gitu, sehingga agak lebih teredam gitu ya. Tapi kalau Papua karena dia di sana, begitu banyak negara sekitar situ yang berkepentingan gitu. Jadi memang ini eh, bagaimana ya pemerintah kemudian mengambil langkah untuk apa tadi apa eh, proporsional ya, kapan nyerang, kapan nahan gitu. Itu saya nggak terlalu paham, tapi saya melihat kecenderungan itu kemudian apa yang terjadi di lapangan dijadikan satu bahan untuk perang opini. Itu uh, dan yang justru yang kalau dalam konteks HAM yang harus kita apa concern adalah korban-korbannya yang baik di pihak sipil maupun di pihak KKB maupun di pihak aparat gitu ya. Semuanya sama penting, apalagi bagi keluarga mereka gitu kan. Satu nyawa kan mungkin buat kita cuma hitungan angka ya, statistik gitu. Tapi bagi mereka yang kehilangan gitu, itu bagi saya itu tadi Pak Anhar. Jadi bagaimana tiga aspek ini, hukum, etika, kemanusiaan itu harusnya di dalam satu sisi mungkin harus dipilih akhirnya gitu ya. Kalau saya dilihat dari konteks pemerintah di sana, maksudnya pemerintah yang ada, pemerintah kita yang ada di sana. Sisi lain ya tadi berhadapan dengan situasi yang di lapangan yang kita nggak bisa duga, apapun kemudian bisa terjadi gitu.
Nah, ini ada Dermaga nih, udah raise hand ya. Mau ngomentarin ini. Silakan Mas Dermaga. Iya, Bu. Tes tes. Assalamualaikum. Selamat. Di sini sudah Waalaikumsalam. di sini sudah siang. Tadi Di mana ada ini? bahas Mas Dermaga di mana? masih di Kutai Barat. Oh, Kutai Barat. Oke, gimana? Ah, soal KKB atau OPM, kalau saya mau menanggapin, kenapa tidak pernah terjadi dialog damai gitu sama Hmm. pentolan-pentolan mereka yang ada di luar negeri? Hmm. Kita bisa kok pada saat 2004 perjanjian Helsinki dengan GAM, Pak Yusuf Kala, ayahanda kita bisa kok untuk berdialog damai dan menghasilkan satu keputusan yang mutlak. Mau sampai kapan sesama anak bangsa saling bunuh? Itu kan. Permasalahan Papua atau Indonesia Timur adalah kemiskinan, diskriminasi, dan itu aja terus. Kita tidak pernah mau melibatkan mereka di tatanan pusat. Enggak, salah kamu. Berkali-kali diajak, tapi mereka selalu salah satu hal dia mau ngomong dengan kita, ialah harus merdeka. Ya itu kan poinnya. Itu poinnya. GAM juga kan kemarin seperti itu, seperti Hasan Tiro kan. Tapi Ya, dengan kalau Hasanti, kamu harus ngerti begini, ada perbedaan antara letak geografi Aceh dengan Papua. Jadi ya, kalau melihat kemungkinan yang lebih besar untuk lepas dari Indonesia itu, ya Papua. Sedangkan Aceh agak sulit. Karena apa? Geografisnya, letak apa namanya, eh, Singapura, Malaysia, dan makanya Amerika tidak akan pernah mengizinkan Aceh menjadi negara. Karena apa ya? Selat Malaka. ya, Nah, Papua nggak ada itu. ya Bahkan Papua. kemungkinan saja karena kekayaan Papua, bisa aja Amerika mau ngambil Papua itu. Ya kalau Kalau kita dalam melihat Papua pikiran memang kompleks seperti betul Pak ya. Trump. Dari sejarahnya, dari Papera dan sampai sekarang sangat kompleks. Tapi permasalahannya di sini Pak, di zaman Gus Dur kita bisa ngasih pengertian gitu nah sama kan pergantian nama dari Irian Barat ke Papua kan mereka lebih longgar dan banyak terjadi dialog damai. Dan pertama kali pengibaran bendera bintang kejora yang diizinkan oleh pemerintah di zaman Gus Dur dengan satu syarat, bendera itu tidak boleh tinggi daripada merah putih. Kalau kita ini pendapat saya pribadi sih, kita harus terjadi dialog damai sih, Nah, biar tidak ada sekarang pihak. saya menanya kamu, setuju nggak kamu kalau Papua lepas dari Republik Indonesia? Dialog damai Setuju dulu nggak? Pak. Hah? Kalau secara pribadi kita satu kebangsaan gitu. Setuju atau tidaknya kan bukan saya yang menentukan gitu kan. Saya sih pengennya Ya, tapi kita kan bergandengan tangan. pembicaraanmu kan seperti itu. Saya kan bilang tadi berdialog damai Pak, bukan referendum. Kita berdialog damai. Kita pernah Tidak akan terjadi di Laut Damai. Kamu tahu, saya kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu, saya diundang dan ada 12 kelompok. Harus kamu tahu, di Papua itu mereka tidak satu juga. Ketika itu ada 12 kelompok, saya diundang dan bicara. Apa? Terjadi perbedaan pendapat mereka walaupun tujuan mereka untuk merdeka. Tetapi 12 kelompok ini berbeda pendapat bagaimana cara memperoleh kemerdekaan itu. Itu pengalaman saya berdialog dengan mereka. Itu resmi. berarti Jadi artinya boleh ini nggak Pak? berarti Artinya kan kompleks betul Pak ya. ya, Permasalahan di sana tuh sangat kompleks banget. Karena saya juga pernah berdialog gitu nah sama teman-teman AMP kan. Yang satu seperti ini, tanggapan yang satu seperti ini gitu nah. Nah, oke. Ya makanya pada Sorry. poinnya sih mereka menuntut kemerdekaan, tapi satu poin ya kita perlu dialog damai. Kalau Menurut menurut Anda, saya Pak ya, orang menurut bisa Anda dialog berdialog damai ini damai. siapa yang harus menginisiasi Siapa atau yang harus bentuknya berdialog? seperti apa? Di antara 12 orang yang berbeda pendapat orang Papua, siapa? Nah, pernah terjadi begini.
ada mantan kepala staf Panglima TNI ngajak mereka datang untuk bicara. Apa tuntutannya? Kami mau berdialog kalau kami sudah merdeka. Oh, Agak ribet sih kalau kayak gitu. Kalau gitu kan Ya nggak bukan. akan Iya, nggak makanya akan kamu kelar harus tahu masalahnya. situasinya, bukan sekedar ini. Ada macam-macam hal yang terjadi di situ. Nah, persoalannya, apakah pemerintah yang sekarang dan yang akan datang akan berkata kepada orang Papua, oke, kamu boleh merdeka, merdekalah. Tapi saya percaya bahwa ketika mereka sudah merdeka dari Republik, mereka sendiri akan berkelahi. Pasti. Karena Itu ada pasti. perbedaan di antara orang gunung dan orang pantai. Dan perbedaan mereka itu sangat keras. Itu pun terjadi kan di Timur Leste. Setelah merdeka ada dua kelompok yang berselisih. ya. Ya Mungkin kalau begini. Timur Leste, kita imperialis memang. Kita tidak punya hak terhadap Timur Leste. Timur Leste itu orang lain. Itu Bukan kita. itu sih Kita cuma itu sih dipaksa Amerika untuk mengambil oleh karena di Portugal terjadi uh, perwira revolusi bunga. muda yang komunis, sosialis, mengambil pemerintahan. Amerika ketakutan. Kalau di Asia Tenggara, walaupun Timur Leste itu kecil, tetapi kalau di sini ada satu wilayah di mana komunisme berkuasa, maka itu membahayakan posisi Amerika. Maka Presiden Amerika datang ke sini malam-malam ketemu dengan Pak Harto. Prof. Anar, ini pertanyaan Pak. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak pribadi, penyelesaian konflik yang ada di Papua itu seperti apa seharusnya Pak? Biar tidak ada pertumpahan darah antara dua kelompok Tidak atau mungkin, masyarakat sipil. tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin Yang tidak ada pertumpahan darah selama mereka bersikap kedua belah pihak tetap. Tentara datang ke sana untuk mempertahankan republik. Nah, sementara orang gunung mau mengambil kemerdekaannya. Ya, kalau tidak ada kapan mereka mau bertemu, ya tidak akan pernah. Dan ini akan berlanjut terus. Apakah nanti dalam 10 tahun ketika saya sudah tidak ada 10 tahun, 20 tahun Papua itu akan merdeka ya? Saya nggak tahu. Tapi kalau dalam konteks saya masih hidup sekarang, saya tahu kondisi Papua seperti itu, maka kalau Papua pun merdeka, mereka akan berkelahi sendiri. Lah sekarang aja kerjanya perang suku kok. Ya, oke, enggak Pak, baik. Ya, pertanyaan yang kedua nih, apa yang dibutuhkan masyarakat Papua? Poinnya untuk mencerdaskan masyarakat Papua untuk tidak apa ya bahasanya ya, yang mencerdaskan lah agar melihat konflik ini hanya merugikan dua belah pihak gitu nah dan merugikan banyak pihak. Ya semua orang Pembangunan tahu tidak kok, orang Papua sendiri tahu bahwa kedua-dua pihak rugi kok. Tapi ya tidak ada jalan lain kan? Jalan lain apa yang ditempuh? boleh kalau untuk masuk, dialog kalau Mas? untuk dialog damai. Gantian, saya yang ngomong Oh iya ya. ya, Oke, gantian ya. Anda sangat bersemangat nih. Tapi ini kita coba melihatnya begini. Eh, eh, Satu, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan pemerintah. Ini saya bukan pro pemerintah ya. Tapi kalau Anda tadi tanya, kalimat saya mulai dari kalimat pertanyaan terakhir, apa yang diinginkan? Nah, itu yang kemudian kita tangkap, apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan namanya otonomi khusus. Kemudian berapa apa tadi dengan otonomi khusus itu kemudian banyak membuat iri provinsi lain yang nanggung. Provinsi nanggung itu provinsi yang sebetulnya mereka sama miskinnya dalam tanda kutip gitu, tapi kemudian tidak mendapatkan perlakuan baik dari alokasi dan segala macam. Fine, kita akan bilang bahwa Papua sudah memberi banyak gitu ya pada Republik dengan Banyak Freeport sekali, Bu. misalnya. Banyak Ya, itu. sekali. Nah, kemudian kan akan bicara tadi keadilan yang masuk ke sana. Tapi kalau dilihat dari alokasi APBN katakanlah gitu ya, itu DAK ya.
itu paling besar kalau nggak salah dalam konteks untuk beberapa aspek-aspek pembangunan di sana. Nah, tapi itu kemudian bagaimana tata kelola di sana? Anda tadi masuk, bagaimana harusnya SDM mereka lebih ditingkatkan sehingga gitu, yang pinter-pinter itu, yang bisa mengelola tuh teman-teman di Papua sendiri gitu. Nah, itu kemudian masuklah, setahu saya ada beberapa apa Pak prioritas untuk kalau sekolah misalnya ya, kalau sekolah kemudian kalau ada kompetisi apa itu ada afirmasi-afirmasi untuk mereka yang berasal dari Papua. Jadi kalau misalnya untuk sekolah prioritas kemudian yang lain standarnya 7 di sana standarnya 6 bisa diterima. Itu beberapa upaya yang saya perhatikan yang. Nah, tapi di sisi lain secara apa Pak melihatnya? Saya melihatnya agak beda dengan Aceh. Kalau di Aceh kenapa dulu bisa sukses Mas? Apa namanya operasi apa damai ya? Apa istilah tadi Anda dialog damai? LSNK. Ya, karena LSNK mereka tahun 2000. cuman punya satu komando. Ada di tangan Hasan Tiro. Sekali Hasan Tiro bilang iya, lainnya ngikut gitu. Beda dengan Papua yang tadi Pak Anhar sampaikan, tidak ada single apa Pak namanya otoritas tunggal gitulah ya di sana ya. Sehingga masing-masing suku merasa punya hak untuk mengatur. Nah, makanya nggak akan kesampaian ketika dialog damainya kemudian ketemu dengan orang yang berbeda, dengan kelompok yang berbeda gitu. Nah, ini saya melihatnya secara aspek sosiologis, kemudian apa Pak Anhar barangkali bisa bisa melihat dari apa Pak pendekatan kalau tadi Ya, sosiologis karakteristik antropologis Aceh, juga, Bu. ya karakteristik masyarakat Aceh dengan masyarakat Papua berbeda gitu ya. Iya, Jadi berbeda banget. banget gitu dan tadi Saya nyambung, Bu. Saya nyambung. hmm, Otonomi khusus itu sekarang ini semua gubernur dan semua bupati itu sudah orang Papua. ya asli. Itu pasti itu apalagi yang dituntut. Nah, celakanya, Bu, orang-orang ini berdasarkan fakta yang saya terima dari berbagai pihak, begitu awal bulan nunggu duit, pergi ke Makassar, pergi ke Manado, pergi ke Jakarta, apa yang terjadi? Bupatinya sama gubernurnya cuma main cewek aja. Baru berapa hari yang kira-kira 4 bulan yang lalu ada seorang gubernur meninggal di hotel, lalu ada uang 100 juta, si perempuan yang ngambil 10 juta lalu dia pergi. Dan itu bukan hanya sekali. Semua terjadi hal seperti itu. Lalu apa yang Anda mau lakukan? Lah mereka semua yang sudah berkuasa kok. Ya pegawainya orang Bugis banyak, orang Batak banyak, orang Jawa banyak. Pegawainya. Tapi penentu daripada kebijakan itu sudah bahkan aturan khususnya adalah tidak boleh ada orang yang menjadi gubernur dan tidak boleh menjadi bupati kalau bukan orang Papua. Itu aturan khusus itu. Apa yang Anda mau lakukan dengan itu? Mau dialog? Mau dialog apa lagi lah? Mereka semua yang duduk di kursi itu kok. Kan itu yang terjadi. Itu fakta loh sekarang. Tetapi faktanya ya seperti saya ceritakan tadi. Begitu awal bulan uang keluar, dia tidak tinggal di Papua. Dia pergi ke Manado, dia pergi ke Makassar, dia pergi ke Jakarta, dia pergi ke Surabaya. Ya, poya-poya. Itu yang terjadi. Anda mau apa dengan itu? Itu, Bu. Itu fakta yang saya ceritakan kepada Anda ini bukan tanpa fakta. Justru fakta. Saya sejarawan, tidak mungkin bicara tanpa fakta. Saya tahu masyarakatnya secara sosiologis dan antropologis. Terima kasih, Bu. Antropologis ya. Silahkan. Saya tadi tuh apa ya? Oh ya, antropologis Pak yang tadi saya maksud. Bang Ruslan, raise hand. Masih ngerespon ini?
Ya, terima kasih Bu Prof. Eh, jadi eh, tadi Prof sampaikan bahwa permasalahan di Papua itu sudah ada langkah-langkah termasuk otonomi khusus, termasuk para pejabat-pejabat yang ditempatkan menjadi pejabat struktural atau yang mendapatkan apa namanya yang kekuasaan yang tertinggi itu haruslah eh, masyarakat setempat. Nah, tetapi yang terjadi saat ini kan masih kondisinya masih masih sama ya, Prof. Belum belum ada perubahan. Kamu Nah, keliru itu. Yang bupatinya, gubernurnya sudah orang Papua semua kok. Pemegang uangnya juga sudah orang Papua semua. Saya iya, ada faktanya itu. iya. Jadi, Maksud saya gini, Prof. Kalau kalau i- eh, bupati, eh, gubernurnya itu sudah orang Papua, berarti letak permasalahannya dari SDM mereka sendiri ya, Prof. Nah, pertanyaan saya, menurut pandangan Prof, solusi solusi yang tepat untuk keluar dari permasalahan ini apa, Prof? ya pendidikan. Tapi ya mereka sudah punya pendidikan di sana, tapi ya boleh dikatakan tidak berarti juga. Ya ada Universitas Cendrawasih kok. Semua tingkat pendidikan ada di sana. Ya tapi ya tetap seperti itu. Yang berkuasa kepala suku, yang masih tetap segala macam ya mereka. Kalau dari segi pemerintahan mereka yang pegang kok. Anda mau apa terhadap Ini ada, gubernurnya? ya, Mau ada ini, apa dengan bupatinya? Mau apa dengan camatnya? Mereka semua, ya, apa yang ini, dituntut? ya, Dikasih kok. ya. Ini ada ini Pak dari Mbak Putri. Mungkin salah satu case-nya di Timika itu bupatinya bukan orang Papua katanya. Sempat jadi masalah ke MK, tapi kerjanya cukup bagus karena pernah jadi wakil bupati sebelum. Mbak Putri di sana ya? Eh, apa Mbak Putri tinggal di sini? Di beliau Di Pak mana kan itu? paham nih. Saya Kalau boleh kasih. wakilnya boleh, Oh, kalau wakilnya tapi Mbak Putri bupatinya di nggak boleh. Timika. Mbak Putri ada di ini orang Papua nih ada di sini Mbak Putri. Mbak Putri di Timika nih Pak. Nah harus kita dengarkan ya teman Mbak Putri bisa Silakan, bicara nggak Mbak? silakan. Malah saya senang kalau berbeda pendapat. Mbak Putri bisa bisa speak up langsung atau sedang nggak bisa on audio? Boleh dinyalakan audionya kalau bisa. Tadi Mas Iswan mau udah raise hand turun lagi. Oh nggak bisa on. Boleh Mas Iswan deh biar sekalian. Ini seru ya kita bicara. Oke, oke, nggak apa-apa, Mbak. Boleh ditulis aja, Mbak Putri, kalau ada yang ingin disampaikan. Oh, ini masyarakat Timika menilai bupatinya sekarang oke, katanya, Pak. Oh, Ya Mas suku Iswan, kan. silahkan. Halo, Mas Iswan, jadi mau bicara kah? Mas Iswan, nggak jadi? Oke. Lah, ini jangan-jangan lagi bicara tapi nggak kedengeran sama kita. Nah, ayo silahkan Mas Iswan. Ada yang mau disampaikan? Tadi raise hand. Tidak jadi? Oke, kalau tidak jadi saya kembalikan ke Pak Anhar. Suara saya terdengar nggak ya? Iya, Oh, kedengaran. dengar. Kedengaran. Nggak tadi, soalnya saya lihat Mas Iswan raise hand begini. Ini udah saya pin. Silakan, Bu. Silakan Iya. mereka yang ngomong lah. Oh, nggak bisa di mute kali. Ah, Baik. ah. Ini udah nggak terasa nih kita udah 9:32 juga. Apa namanya? eh, ini tadi Mas Gilang ya yang menginisiasi untuk pertanyaan Papua. Papua itu mungkin memang masih akan jadi PR besar buat bangsa kita gitu ya Pak. Jadi apa yang
hari ini mungkin kita lihat atau kita tidak dengar gitu ya. Ini sebenarnya bagus kalau teman-teman yang tinggal di sana bisa share ya situasinya, kemudian yang mereka rasakan gitu ya, atau mereka menilai apa yang misalnya tadi saya melihat apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan otsus, dengan anggaran, menurut teman-teman enggak kok, kita nggak merasakan misalnya di sana gitu ya, atau iya kami merasakan gitu. Ada beberapa titik-titik yang ketika saya ke sana beberapa kali, beberapa tempat, itu terlihat nampak secara infrastruktur itu memang jalannya bahkan lebih bagus dari beberapa jalan di Jawa misalnya gitu ya. Iya, itu Jokowi Ketika mulai. zaman Pak Jokowi ya begitu banyak masuk ke sana. Tapi apakah itu juga dirasakan teman-teman di sana gitu kan? Atau kenapa kemudian tadi Pak kelompok-kelompok ini begitu sangat kuat gitu ya mempengaruhi. Bahkan even kita deal dengan pemerintah, tapi ketika teman-teman yang suku ya apa namanya Dewan Adat atau apa sih istilahnya tidak setuju, itu pengalaman saya dulu waktu di Bulog Pak. Kita mau Iya. bangun gudang, kita minta persetujuan, sudah oke dengan pemerintah setempat karena itu tanah pemerintah. Tapi kemudian ketika kita mau eksekusi itu dipalang tuh di tanah di ini oleh teman-teman justru teman-teman adat gitu ya. Jadi artinya di atas hukum negara kalau kita bisa itu masih ada tuh gitu ya. Nah, yang hal seperti itu yang mungkin tidak kita temui di misalnya katakanlah tadi contohnya di Aceh misalnya itu yang se, se, se apa ya itu hampir 15 tahun yang lalu tapi mungkin sekarang Bu Lili, apakah masih begitu ya gimana Pak Anhar? Bu Lili, waktu Jokowi bikin jalan bagus itu, ada yang telepon saya. Kami nggak butuh jalan itu, yang naik mobil kan kalian, bukan kami. Hmm. Itu jawab mereka, Bu. Ya itu indikasi ya artinya alat Kami ukur nggak butuh jalan bagus seperti itu. ya. Itu telepon ke saya, Bu. No, dari teman-teman di sana gitu ya Pak ya. Iya, Ya, akhirnya memang masih jadi PR dan yang kita lihat hari ini tuh kan mungkin adalah upaya untuk meredam saja gitu ya. Artinya membuat semua tidak sampai terjadi. Kalau kita kembali kepada topik kita hari ini, bagaimana caranya semua pihak dengan ikhtiar masing-masing begitu, itu tidak sampai melakukan pelanggaran HAM dalam ya konteks memang persoalan kita. besar kita di situ, Bu. Ya, ya itu Persoalan besar kita di Papua itu adalah eh, ada yang lucu begini. Kalau tentara dibunuh, itu tidak dianggap sebagai pelanggaran HAM. Tapi kalau mereka yang menentang republik ini dibunuh, itu dianggap sebagai pelanggaran HAM. Ada kenyataan seperti itu. Dan itu yang berkembang di orang Papua di Inggris, yang ada di Perancis, dan sebagainya. Itu yang dikembangkan. Jadi kalau ada tentara yang mati, dibunuh oleh mereka, ya dianggap biasa aja. Tapi begitu mereka yang mati, mereka dianggap pelanggaran HAM. Jadi ada ketimpangan pemikiran seperti itu juga, Bu. ya. Gitu, Bu. Itu juga berdasarkan fakta yang saya terima dari berbagai pihak tentang bagaimana interpretasi mereka tentang HAM dalam proses ketika mau nikah. Gitu. Baik. Oke, ini saya harus kembalikan dulu nih ke Mas Dermaga. Silakan, Bu. Dermaga. Siapa? Gilang, Gilang. Mana Mas Gilang tadi? Ya, Bu. Ini Anda sebagai generasi nggak bisa on cam ya? Saya mau spotlight Anda bareng di sini, tapi nggak muncul Nggak, gambarnya, jadi nggak, nggak bisa. nggak bisa, Bu. Kamera laptop saya bermasalah. Oh, oke. Itu Mas. Tuh Mas Iswan. Dari tadi saya minta ngomong. Ayo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Prof. Ya. Anhar, Ibu Leli, saya Silakan. langsung saja terkait dengan tema pada hari ini. Mohon maaf karena memang jaringan tidak bagus di jam-jam kritis ya. Persoalan dengan tema hari ini memang yang jadi
sebenarnya masalah hukum itu Suaranya hilang. sudah tertulis, bahkan eh, hukum. Ya, halo? Iya, Ya, iya. silakan, Halo, ya. silakan. Ya, silakan Mas Iswan, kedengeran kok. Seperti mobil. Ya, hukum itu kan konteksnya seperti mobil. Nah, mau baik ataupun tidak, ya tergantung drivernya. Kalau nggak, kendaraan-kendaraan lainnya. Nah, mau baik atau tidak itu kan bergantung siapa yang memegang kendali, siapa yang memimpin. Nah, dikaitkan dengan diskusi Papua pada hari ini, memang kalau kita mencoba melihat, saya mohon maaf, saya juga pernah ke Papua sampai ke ujung perbatasan Timor Leste, menyeberang ke apa itu, saya lupa namanya, provinsi apa. Kalau kita melihat, saya melihat apa yang disampaikan tadi, saya ada pemikiran yang sama dengan Prof. Anhar. Memang di sana lain. Bahkan tadi disampaikan bahwa kalau misalnya untuk bisa jalan-jalan itu ya harus siang pagi. Jangan Suaranya putus-putus di saya. Ya, Iya, terputus-putus, Bu. Nggak kedengaran. kayaknya sinyal di Mas Iswan. Mas Iswan, boleh videonya dimatikan saja, suaranya aja yang keluar. Nggak kedengaran. Iya. Halo. Oh, kayaknya freeze di sana. Mungkin di tempat ya. Mas Iswan Halo. Ya, Mas Iswan, videonya dimatikan aja, Mas. Jadi suaranya aja yang keluar. Tadi soalnya kayaknya sinyalnya lagi kurang bagus. Oke. Silakan. Suaranya keluar. Bisa? Halo? Nah, hilang malah. Gangguan teknologi. Oh iya, hilang tuh. Out. Oke, saya balik dulu, Mas. Mas Gilang. Iya, Bu. Hmm, Ya, gimana? diskusi ini banyak menambah wawasan baru saya gitu nah dari Prof. Hanar. Baik. Dari sedikit perdebatan saya agak tercerahkan, ada pandangan baru gitu nah terkait isu yang di Papua. Saya sih berharapnya penyelesaian konflik ini berjalan damai gitu. Walaupun mungkin ribet ya. Ya itu tadi panjang Ah, ya. iya, PR-nya masih panjang. terpanjang. Harus Kayak cari Otsus, strategi. kayak Ya. Otsus, kalangan atas aja yang nerima nih, kalangan bawah nggak Nah, nerima. itu Itu yang membuat konflik itu semakin panjang gitu nah. betul. Itu, Mas. Jadi memang Kalau gitu, yang salah bukan pemerintah Republik, yang salah adalah mereka. Saya punya pikiran Nah, gini, Pak. Seharusnya pikiran saya pemerintahan pusat bisa mengintervensi pemerintahan provinsi gitu nah. Nah, Melihat iya. sudah demi dilakukan kepentingan. kok, sudah dilakukan mereka, tapi Ya. mereka bandel aja. Anda Saya tahu, pernah saya tahu betul bagaimana orang-orang Departemen dari dalam negeri berusaha untuk memperbaiki mental mereka. Tapi ya, Anda kan beda suku, etnik, persoalan kebiasaan mereka sehari-hari, itu kan semua mempengaruhi. Tidak bisa iya, Pak. tidak. Ya, kalau yang saya lihat ini begini, Pak. Oh Kita iya. tidak, ya, Mas Gilang. Saya ada satu buku dikasih kawan-kawan AMP waktu itu, Aliansi Mahasiswa Papua tahun 2009 2020, itu tentang, masih ada bukunya kok. Ada 12 buku tentang jejak kekerasan militer. Ya, Oke. itu kan mereka yang nulis. Tentu saja semua yang jelek tentang militer ya ditulis lah. Tapi Ya, di dalam buku itu ada Fakta juga itu. konflik kekerasan yang terjadi oleh pihak uh,
itu paramiliter OPM ya, yang dilakukan oleh OAP, dianggap mata-mata militer. Di situ nanti saya fotokan bukunya, saya share ke grup. Ya, oke Mas, gini, baik. Ini saya, gini, mungkin kita semua kenapa saya bilang PR besar? Kita mungkin belum menemukan pola yang pas begitu ya untuk bisa menyelesaikan konflik itu dan kita menunggu entah presiden yang mana yang bisa kemudian membawa ini pada satu titik yang optimal untuk itu satu. Kedua, saya paham teman-teman aktivis pasti biasanya mungkin kita akan banyak mendapatkan insight dengan siapa di mana kita berinteraksi. Kalau hari ini mungkin tadi Anda dapatnya dengan teman-teman AMP, fine gitu ya. Itu kan berarti Anda dapat insight di sana. Nah, hari ini Anda dapat dari Pak Anhar, besok mungkin kita akan banyak berdiskusi dengan teman-teman TNI misalnya juga pasti akan dapat insight yang beda. Jadi eh, gabungkan semua informasi itu, Anda belanja informasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan mungkin juga bisa ngobrol dengan kayak ini nih Mbak Putri nih. Di sini ada tambahan Mbak Putri. Kalau menurut saya, ini orang Timika yang ngomong nih ya. Untuk Papua itu balik lagi ke masing-masing orang kalau kata Mbak Putri. Soalnya kalau dibilang kurang difasilitasi, sebenarnya sekarang sudah banyak bantuan dan program dari pemerintah. Apalagi di bidang pendidikan, beasiswa untuk orang asli Papua, lahir besar di Papua juga dapat. Kesehatan juga difasilitasi. Tinggal bagaimana kesempatan bisa dimanfaatkan. Tapi tentu saja masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki supaya manfaatnya bisa dirasakan lebih merata bagi semua masyarakat Papua. Jadi ini saya harus closing, Pak Anhar, karena Iya, waktunya udah Bu. habis nih. Saya jam 10 ada acara lagi. Mari, Bu, Nah, mari. tapi intinya untuk soal Papua, saya kira kita semua sepakat PR-nya belum selesai. Dan ini PR sangat besar, tapi kita berharap dengan semakin banyaknya teman-teman Papua yang mungkin mereka sekarang ada di pemerintahan pusat. Kita tahu, kita tahu ada beberapa tokoh Papua yang secara objektif mereka bisa bawa dua kepentingan ini. Ada Pak Felix Wanggai misalnya. Saya secara pribadi cukup kenal dan beliau cukup melihat dan ada beberapa teman-teman Papua yang apa yang tadi yang mungkin dengan case-case tadi Bupati dan segala macam Pak Anhar ya. Saya kira memang ketika kekuasaan datang itu kan godaannya besar gitu ya. Dan kemudian ketika mental nggak siap gitu dan Iya, banyaklah yang terjadi abuse dan segala macam, abuse iya. of power, abuse of macam-macam lah gitu. Nah, saya bertemu juga dengan beberapa kasus seperti itu ketika menjadi pansel untuk eselon 1 di pusat misalnya Iya. calonnya dari sana, tiba-tiba dapat laporan dari entah dari BIN, entah dari mana gitu, tiba-tiba, oh aduh begitu kan, sayang Iya. memang. Nah, artinya ini PR besar tadi Mas gitu, dan PR besar itu bukan hanya PR-nya pemerintah daerah, pemerintah pusat gitu ya, tapi termasuk masyarakat di Papua yang kemudian mendapatkan manfaat, tapi kemudian mengembalikan manfaat itu bagi Papua sendiri. Mereka yang sudah disekolahkan keluar gitu kan harus balik gitu ya misalnya. Dan ya itu yang kemudian kita harapkan bisa jadi hub gitu. Tapi oke, nanti minggu depan kan ada tata kelola, boleh juga tuh Anda tanya lagi Iya, gitu kan. ada kan, Itu kan ada wakil Wamen kan, Bu, ya Wamen yang Dagri minggu Ibu depan Bunda. ada Mas. Insya Allah beliau sampai hari ini confirm hari Kamis jam 8 pagi minggu depan tanggal 11 gitu. Iya. Baik, kalau begitu saya harus akhiri dulu untuk yang sesi hari ini Pak Anhar. Mari, Bu, Teman-teman, mari. terima kasih. Mas Iswan, sorry kalau nggak bisa balik lagi. Kita ketemu minggu depan ya. Sehat semuanya dan sampai ketemu lagi minggu depan. Pak Anhar, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, siapa yang telepon kamu? Kenapa?